Oke, sahabat pecinta tanaman hias, khususnya tanaman hias aglonema. Salam satu hobi, salam pecinta tanaman hias. Hari ini kita akan memaparkan tentang beberapa hal yang harus dihindari buat teman-teman semuanya supaya tidak terjadi seperti aglonema kami yang ini ya. Ini kebetulan, ntar dulu kita perlihatkan kepada teman-teman. Ini kebetulan aglonema kita yang sudah kita tinggalkan beberapa hari tanpa ada pemeriksaan. Jadi ini dia yang terjadi teman-teman, ulatnya sudah pada besar dan ada beberapa lagi yang sudah kita musnahkan ya. Dan ini sudah dimakan beberapa daun, 1, 2, 3, 4 daun, mau 5 daun yang dimakan. Dan ada lagi yang sudah dimakan, ada lagi ya, mana dia? Mana Dek? Yang tadi? Jadi ulatnya sudah dimusnahkan. Ini tinggal satu lagi sebagai tanda ataupun bukti sudah dimakan sama hama yang ini ya. Jadi yang lain teman-teman, yang lain tetap segar dan cantik. Kebetulan ini yang kita pisahkan di pot yang kecil. Yang kecil ini yang kita pindahkan ke pot yang kecil juga, yang sebelum di video sebelumnya ya. Ini yang kita tanam tanpa akar teman-teman, dan hasilnya alhamdulillah sudah seperti ini. Jadi kita tidak membahas tentang akar. Hari ini kita membahas tentang penanganan masalah hama yang terjadi seperti ini. Ini udah kejadiannya ya, jadi mau tidak mau kita harus merelakannya. Jadi ini teman-teman, supaya teman-teman bisa mengatasi kutu sisik ataupun hama lainnya ya. Hama lainnya ini termasuk salah satu hama juga. Kutu putih, kutu sisik, dan hama ini termasuk hama predator ya. Jadi ini buat teman-teman yang ingin mengetahuinya, ikuti videonya dari pertama sampai terakhir. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau mengatasi, jangan lagi ada kejadian seperti ini yang muncul di aglonema kita yang kurang terkena sinar matahari. Biasanya tanaman hias yang kurang terkena sinar matahari seperti inilah kejadiannya. Nah, ini dia. Dan kita pun jarang memeriksanya karena kebetulan kita sering berpergian ya. Jadi ini sudah beberapa hari tidak kita periksa, dan pas diperiksa sore ini, inilah dia hasil yang sudah kita dapatkan. Padahal sebelumnya aglonemanya cantik seperti ini. Nah, cantik kan? Cantik dan segar, serta sudah punya anakannya juga. Jadi kita mengatasinya bagaimana teman-teman supaya tidak jadi seperti ini dan tidak dimakan sama hama. Jadi buat teman-teman yang ingin mengatasi supaya tidak ada kejadian seperti ini, jadi kenakan sinar matahari untuk aglonemanya ya. Karena kalau kurang terkena sinar matahari dan kurang terkena air di bagian daun, inilah kejadiannya. Kadang-kadang di daunnya yang ini di belakang ataupun di depan sering menghinggap telur ulat ataupun hama lainnya juga. Kalau tidak kita periksa satu persatu seperti yang kita periksa ini, kalau tidak kita periksa maka kejadiannya akan seperti ini. Nah, jadi penanganannya yaitu kenakan sinar matahari. Kalau tidak terkena sinar matahari maka kejadiannya akan seperti ini. Dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan aglonemanya yang sehat, sering-seringlah menyiramnya dengan air di bagian daun ya. Bagusnya kalau kita kenakan air hujan. Jadi kalau air hujan terkena semuanya. Jadi kenakan sinar air hujan dan sinar matahari, insya Allah terhindar dari yang namanya hama ataupun kutu putih dan kutu sisik ya. Jadi banyak jenis hamanya. Jadi itu salah satu penanganan supaya terhindar dari kutu putih, kutu sisik, dan hama lainnya.
Sayang sekali teman-teman, ini udah berapa daun dimakan ya, dimakan sama ulat. Nah, ini dia. Oh Tuhan, nah, ada besar dia, sebesar jempol. Oke, ini mudah-mudahan keluar daun selanjutnya akan cantik dan sehat ya. Dan buat teman-teman semuanya, kalau penempatannya cocok, cahayanya cukup dan rutin diterapkan, insya Allah kita sudah mendapatkan aglonema yang tumbuh subur, sehat dan cantik, tanpa ada cacat daunnya dan tanpa ada bolong-bolong daunnya ya yang dimakan sama hama. Nah, jadi hari ini kita sudah melihatnya dan inilah yang ditanyakan sama sahabat kita, gimana cara kita mengatasi supaya tidak ada yang namanya ulat ataupun hama yang lainnya. Jadi caranya tempatkanlah di tempat yang terkena sinar matahari maupun penyiramannya di daun. Itu salah satu caranya. Jadi sebenarnya sama juga kayak kita manusia ya teman-teman. Kalau kita manusia, kalau kurang kena air pasti kita berdaki ataupun panuan gitu ya. Jadi segera tangani dengan cara kita mandi sampai bersih, menggosok-gosokkan di seluruh badan dan kita akan mendapatkan hasil yang baik. Begitu juga dengan aglonema kita. Jadi sering-sering kita lap belakang daunnya, depan, di atas kita siram dengan air. Nah, hasilnya inilah dia teman-teman. Dan kenapa ini jadi seperti ini? Ini kurang kita periksa. Kebetulan selama ini ada kesibukan tersendiri ya, bisa ini terabaikan, habislah dia 2, 4, 5 daun, 6 daun habis dimakan sama ulat ini ya. Ini sengaja kita sisakan satu, nanti kita akan memusnahkannya juga. Ini sedang makan, prosesnya sedang dimakan ini. Nah, ini dia teman-teman, sedang dimakan. Jadi kalau teman-teman sudah terlanjur juga dimakan seperti itu, jadi penanganannya yang penting kenakan sinar matahari dan siramlah air di daun-daunnya, terkena daunnya juga ya, disemprot ya, semprot yang yang ringan aja. Dan kalau rutin diterapkan, insya Allah tip ini bisa dijamin nggak bakal kena yang namanya hama ataupun kutu sisik ataupun kutu putih ya. Nah, ini rata-rata pada rimbun semua sampai ke ujung sana rimbun. Bahkan punya banyak anakannya, daunnya lebar-lebar, besar-besar ya. Nah, itu perawatan yang kami rawat selama ini. Jadi ada pertanyaan juga dari teman-teman, kalau sudah terlanjur kena bagaimana Kak gitu kan. Kalau sudah terlanjur kena, cuci dengan SCP teman-teman. Cuci dengan SCP ataupun semprot dengan pembasmi hama dan kutu. Apa pembasmi hamanya dan kutu? Teman-teman boleh datang ke toko pertanian, minta semprot fungisida. Jadi kita membasminya dengan cara kita semprotkan dengan fungisida. Ataupun teman-teman boleh menyemprotkannya dengan ramuan yang dibuat sendiri, contoh pupuk organik, bukan pupuk ya, fungisida yang kita buat sendiri dari daun-daunan ya yang pahit-pahit, contoh daun pepaya kita blenderkan dengan lidah buaya 1 lembar, kita ambil segenggam daun pepaya, kita blender, lalu airnya kita saring, kita semprot ke daun yang belum dimakan sama yang namanya ulat seperti ini. Jadi kita semprotkan rutin, tidak masalah, insya Allah aman dari gigitan ulat seperti ini dan aman juga dari hama yang lainnya karena daun pepaya pahit dan kita campur dengan lidah buaya. Itu yang pertanyaan dari sahabat-sahabat kita yang menanyakan bagaimana cara menanganinya. Itulah cara penanganan yang kalau kita pakai yang kita buat sendiri ya, tanpa kita membelinya. Jadi daun pepaya sama lidah buaya satu cukup untuk segenggam daun pepaya. Kita blender, kita saring. Itu sudah kita coba dan alhamdulillah berhasil ya. Dan cara yang sudah kami paparkan tadi,
insya Allah dijamin ya, insya Allah dijamin tidak akan lagi terkena dengan yang namanya hama ataupun ini apa namanya nih, ulat yang seperti ini, kutu sisik ataupun kutu putih. Oke teman-teman, selesai video kita untuk hari ini ya, cara membasmi ulat ataupun hama sudah kita paparkan bagaimana caranya, dan teman-teman tinggal mengikutinya. Jadi kalau ada pertanyaan buat teman-teman boleh ditanyakan di kolom komentar, kami akan menjawab satu persatu, dan kami akan juga membuatkan video dari hasil pertanyaan teman-teman menanyakan tentang seputaran tanaman hias ataupun seputaran aglonema, khusus aglonema ya. Kita akan berbagi ilmu dan saling bertukar pikiran tentang penanganan aglonema ini. Mungkin ada dari senior-senior yang lebih profesional tentang yang bisa memberikan cara ataupun tip, bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, selesai hari ini. Tema kita yaitu membasmi yang namanya ulat ya. Ini dia basmi ulat ataupun hama yang lainnya. Oke, jumpa lagi teman-teman dengan tema yang lainnya. Ikuti terus ya channel kami, dan jangan lupa buat teman-teman untuk selalu memberikan komentar yang terbaik supaya kita bisa memperbaiki dan kita bisa berbagi ilmu melalui kolom komentar. Oke teman-teman, selesai. Jumpa lagi besok ya.